Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-138. Silakan dibaca. Allah berfirman di ayat yang ke-138, Sibghatallah. Sibghah Allah. Sibghah itu artinya apa? Celupan. Nanti akan kita terangkan apa makna celupan dan kaitannya dengan pembahasan kita. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapakah yang lebih baik dari sibghah Allah atau dari celupan Allah. Wa nahnu lahu 'abidun, dan kepadanya lah kami beribadah, dan kepada Allah lah kami menghambakan diri sebagai seorang 'abid, ya, orang yang beribadah. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca penjelasan dari al-mu'allif Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ay ilzamu sibghatallah, yaitu hendaklah kalian berpegang teguh dengan sibghatallah. Wa huwa dinuhu, dan itu adalah agamanya. Jadi di antara pentafsiran sibghah itu adalah din. Celupan Allah ditafsirkan dengan agama Allah. Wa qumu bihi qiyaman taman, dan amalkanlah, yaitu agama Allah tadi, dengan pengamalan yang sempurna. Tegakkan dengan penegakan yang sempurna. Bi jami'i a'malihi adh-dhahirati wal batinah, dengan seluruh amalan-amalannya yang zahir, yang nampak, wal batinah, maupun yang tersembunyi, yang batin. Wa jami'i aqaidihi, dan seluruh akidah-akidahnya, fi jami'il awqat, di seluruh waktu-waktunya, hatta yakuna lakum sibghatun, hingga agama yang kalian itu menjadi sibghah, celupan. Wa sifatun min sifatikum, dan menjadi sifat di antara sifat-sifat kalian. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini kalau kita perhatikan
Sibghah yang bermakna celupan dari Allah Subhanahu wa taala yang tadi ditafsirkan oleh Syekh As-Sa'di dengan din, dengan agama, maka memiliki keterkaitan yang sangat erat. Apa itu? Orang kalau dicelup sesuatu atau tangan ya misalnya, tangan kita celupkan ke dalam cat, maka ketika kita angkat tangan kita, cat itu akan menyatu di dalam tangan kita, ya atau tidak? Membekas, jelas. Ketika sudah dicelupkan, maka itu akan membekas dan jelas. Maka demikian pula seseorang yang sudah masuk di dalam agama Islam dan mengamalkan seluruh amalan-amalan di dalam Islam yang zahir maupun yang batin, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, di seluruh waktunya, ya seperti tadi mencelupkan tangan ke dalam cat, mencelupkan diri kita ke dalam agama, sehingga agama itu menyatu dalam diri kita seolah-olah kita tercelup di dalam cat tadi. Jadi yang nampak di dalam diri kita perilaku agama, yang nampak dalam diri kita Islam, baik amalannya, oh orang ini sholat, oh Islam dia, akhlaknya akhlak mulia Islam. Jadi seakan-akan agama ini menjadi satu celupan di dalam diri kita, sehingga ketika kita keluar, dalam artian ketika kita menampakkan diri kepada manusia, yang tampak dalam diri kita ya Islam, mulai dari pakaiannya, mulai dari cara yaitu tutur katanya, ibadahnya, akhlaknya, akidahnya, muamalahnya, semuanya Islami. Nah, seakan-akan ini adalah suatu celupan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam telah mendarah daging dalam diri kita. Nah, itulah sibghatullah, celupan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang di dalam kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan keislaman, sehingga dalam dirinya tidak terlihat sifat, ciri atau pribadi seorang muslim, maka dia belum sepenuhnya mendapat celupan agama Islam tersebut. Jadi orang kalau lihat masih ragu ini Islam atau tidak, baik itu amalannya atau ibadahnya atau perilakunya atau akhlaknya dan lain sebagainya. Nah kemudian faida kana sifatan min sifatikum, kalau Islam itu sudah menjadi sifat di antara sifat-sifat kalian, kalau agama Allah itu sudah menjadi sifat di antara sifat-sifat kalian, aujaba dzalika lakumul inqiyada li awamirihi, maka itu mengharuskan bagi kalian untuk patuh terhadap perintah-perintahnya, tau'an wa ikhtiyaran, ya, baik pasrah maupun sadar, ya, patuh kepada perintah-perintah Allah baik pasrah, artinya mungkin hati kita sebenarnya tidak senang, tapi karena ini perintah Allah kita pasrah. Wa ikhtiyaran, atau karena kesadaran kita, karena memang kita ingin mengerjakannya. Wa mahabbatan, dan juga dengan kecintaan. Wa sarat dinu tabi'atan lahum, maka jadilah agama itu tabiat lakum, bagi kalian, bimanzilati sibghit tami li thawbil ladzi sara lahu sifatan, atau sara lahu sifatun, ya, seperti keadaan as-sibghit tam, celupan yang sempurna bagi pakaian,
alladzi sara lahu sifatun, yang akhirnya menjadi sifat dari pakaian tersebut. Nah, kalau di sini penulis mencontohkan dengan apa? Pakaian yang dicelup. Ya, pakaian yang dicelup. Kalau pakaian polos putih dicelup ke dalam warna merah, maka akan menjadi merah. Sesuai dengan warna celupan apa itu. Maka manusia pun juga demikian, mau dicelup dengan apa? Kalau dicelup dengan agama Allah, maka agama Allah itu akan menjadi sifat baginya, akan menjadi tabiat bagi dirinya. Tapi kalau dia dicelup dengan bukan dengan agama Allah, maka sesuai dengan celupannya, cetakannya itu apa? Ya. Nah, disinilah penjelasan dari makna sibaghah tadi. Seperti pakaian yang dicelup, maka akan menjadi sifat yang melekat di dalam pakaian tersebut. Sebagaimana orang yang beriman ketika dicelup di dalam agama Islam, agama Allah, maka agama itu akan melekat di dalam pribadinya. Fahasalat lakumus sa'adatud dunyawiyyatu wal ukhrawiyyah, maka jadilah kalian akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan ukhrawi, dunia dan akhirat. Lihasid dini ala makarimil akhlak, karena motivasi agama untuk berakhlak mulia, wa mahasinil a'mal, dan beramal yang baik, wa ma'alil umur, dan perkara-perkara yang tinggi. Walihada qala ala sabilit ta'jib al-mutaqarrir lil uquliz zakiyah, dan karena inilah Allah berfirman, karena rasa takjub yang menetap di dalam akal yang suci, wa man ahsanu minallahi sibaghah, dan siapakah yang lebih baik dari celupan Allah? Siapakah yang lebih baik dari Allah celupannya? Aila ahsana sibaghatan min sibaghatihi, yaitu tidak ada yang lebih baik celupan dibandingkan dengan celupan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini pertanyaan tetapi maknanya apa? Penafian. Siapakah yang lebih baik dari Allah celupannya? Jawabannya apa? Tidak ada. Ya. Jadi gaya bahasa yang sering kita jumpai, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kan dibenarkan ya, ungkapan itu bertanya tapi maksudnya nggak ada, maksudnya tidak, penafian. Ibu-ibu mungkin pernah ingat dulu ya, iklan penyemprot serangga. Pernah lihat, pernah ingat nggak? Merek tertentu, ya. Ada nggak yang lebih bagus dari merek ini? Nah, jawabannya yang lebih mahal banyak. Ingat ya. Pertanyaan ini apa? Nggak ada jawabannya. Adakah yang lebih bagus dari ini? Jawabannya nggak ada. Tapi kalau yang lebih mahal ada. Tapi yang lebih bagus nggak ada. Ini dalam bahasa Indonesia dibenarkan bertanya, tapi maksudnya apa? Menafikan. Nah ini. Dan ini kalau dijumpai di dalam Al-Quran juga kita jumpai. Ya, wallahu alam, mungkin bahasa-bahasa lain mengambil dari bahasa Arab ini ya. Jadi pertanyaan yang bermakna penafian. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapakah yang lebih baik dari Allah celupannya? Jawabannya tidak ada. Ya, ai la ahsana sibghatan min sibghatihi. Tidak ada yang lebih baik celupannya dibandingkan dengan celupan Allah. 6. Wa idza aradta, dan ketika engkau menginginkan anta arifa namudzajan, untuk mengetahui contoh, yubayyinu lakal farqa, yang akan menjelaskan padamu perbedaan baina sibghatillah
antara sibghah Allah wa baina ghairiha, dan antara yang lainnya, minas sibaghi, dari sibghah-sibghah yang ada, faqishi syai'a bididdihi, maka kiaskan, bandingkan sesuatu dengan lawannya. Kaifa tara fi 'abdin, maka bagaimana engkau melihat seorang hamba amana bi rabbih, yang beriman kepada Tuhannya, imanan sahihan, dengan keimanan yang sahih, athara ma'ahu khudu'ul qalb, maka akan berpengaruh bersamanya ketundukan hati, wa inqiyadul jawarih, dan kepatuhan anggota badan. Falam yazal yatahalla bi kulli wasfin hasanin, maka senantiasa dia berhias diri dengan segala sifat yang baik, wa fi'lin jamilin, dan perbuatan yang indah, wa khuluqin kamilin, dan akhlak yang sempurna, wa na'tin jalilin, dan sifat yang baik, yang mulia, wa yatakhalla min kulli wasfin qabihin, dan dia bersih, terbebas dari setiap sifat yang buruk, wa radhilatin wa aibin, yang hina dan cacat. Fawasfuhu, maka sifatnya akan menjadi as-sidqu fi qawlihi wa fi'lihi, jujur di dalam ucapan dan perbuatan, was-sabru wal hilmu, sabar dan lemah lembut, wal iffatu wasyaja'ah, menjaga diri dan pemberani, ya, wal ihsanul qawli wal fi'li, dan berbuat baik di dalam ucapan dan perbuatan, wa mahabbatullahi wa khasyatuhu wa khaufuhu wa raja'uhu, cinta kepada Allah, takut kepadanya, dan berharap kepadanya. Fahaluhu al-ikhlasu lil ma'bud, maka keadaan orang seperti ini ikhlas terhadap Tuhan yang disembah, wal ihsanu li 'abidihi, dan berbuat baik kepada hambanya. Ya, perhatikan. Ini beliau panjang lebar menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman, yang nanti akan bisa kita bayangkan antara celupannya Allah dengan celupan selain Allah. Kalau celupannya Allah, ya, kalau celupannya Allah dimulai dari apa? Beriman, dengan keimanan yang sahih. Maka hasilnya apa? Hasilnya baik itu dalam hati maupun amal perbuatan. Hatinya tunduk, lalu amal perbuatannya patuh, dan seluruh sifat-sifat baik itu ada dalam dirinya. Ucapannya baik, perbuatannya baik, akhlaknya baik, dan dia terbebas, bersih dari segala macam kotoran-kotoran, baik itu dalam amal, keyakinan maupun perbuatan, sehingga menghasilkan seorang pribadi yang jujur, yang lembut, yang berbuat baik, dan pemberani. Ya. Nah, faqis, kata beliau, faqishu, maka kiaskan, bandingkan, bi'abdin kafara bi rabbih, dengan seorang hamba yang kufur kepada Tuhannya, lawan dari iman. Kalau mau tahu beda antara celupan Allah, cetakannya Allah dengan cetakan selain Allah, bandingkan. Kalau cetakan Allah keluarnya, outputnya seorang pribadi yang luar biasa, baik keseluruhannya, akidahnya baik, amalannya baik, ucapannya baik, dan lain sebagainya. Bandingkan dengan orang yang kufur kepada Tuhannya, wa syarada anhu, dan jauh dari Tuhannya, wa aqbala ala ghairihi minal makhluqin, dan dia justru menghadap kepada selainnya dari makhluk-makhluk Allah. Yaitu dia apa? Justru mentaati selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fattasafa bis sifatil qabihati, maka ia pun tersifati dengan sifat yang buruk.
Apa itu? Minal kufri, berubah kekufuran, wasyirki, kesyirikan, wal kadhibi, dusta, wal khiyanati, khianat, wal makri, berbuat makar, wal khida, tipu daya, wa adamil iffah, dan tidak menjaga diri, tidak menjaga kehormatan diri, wal isaati ilal khalq, berbuat buruk kepada makhluk, fi aqwalihi, dalam ucapannya, wa af'alihi, dalam perbuatannya. Fala ikhlasa lil ma'bud, maka tidak ada keikhlasan di dalam beribadah kepada yang disembahnya. Wala ihsana ila abidihi, dan tidak berbuat baik kepada hamba sesamanya. Fa innahu yadhharu lakal farqul 'azimu bainahuma, maka sesungguhnya akan nampak bagimu perbedaan yang besar antara keduanya. Antara apa? Sibghah Allah dengan sibghah selain Allah. Ya. Wa yatabayyanu laka annahu la ahsana sibghatan min sibghatillah, dan akan semakin jelas bagimu bahwasanya tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih bagus sibghah dari sibghah Allah. Wa fi dhimnihi, dan dalam kandungan ini pula, annahu la aqbaha sibghatan, bahwasanya tidak ada yang lebih buruk sibghahnya, celupannya, mimmanin sabagha bi ghairi dinih, dari orang yang tercelupkan selain dengan agamanya, agama Allah Subhanahu wa taala. Taib, ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, tidak ada yang lebih baik untuk mewujudkan karakter yang terbaik, untuk mewujudkan pribadi yang terbaik selain dengan Islam, selain dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mustahil seseorang bisa menjadi baik dalam segala yang ia miliki tanpa Islam, tanpa agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak menyampingkan mungkin ada sebagian agama yang mengajarkan kepada kebaikan, tapi ingat, semua kebaikan yang ada dalam agama tertentu itu pun ada di dalam Islam. Bedanya apa? Islam semuanya baik, sedangkan agama yang lain mungkin ada kebaikan tetapi tidak semuanya. Dalam bagian tertentu mungkin baik, tapi bagaimana dengan akidahnya yang mendasar nih? Bagaimana dengan keyakinannya? Ini hal yang prinsip. Dalam sebagian perkara mungkin baik, mengajarkan kejujuran, mengajarkan kebaikan, tapi bagaimana dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini menunjukkan tidak ada cetakan atau celupan yang terbaik melainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, wa man ahsanu minallahi sibghah, tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan sibghah Allah, cetakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi ya semacam nasihat bagi kita semua. Kalau ingin mencari kebaikan, maka carilah di dalam Islam. Ya, Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam hadis yang lain yang semakna. Apa itu? Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yub'idukum minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidaklah tersisa sesuatu pun yang bisa mendekatkan kalian menuju surga atau menjauhkan kalian dari neraka, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian. Jadi jalan-jalan kebaikan yang bisa mengantarkan kepada surga
dan jalan-jalan keburukan yang bisa mendekatkan kepada neraka sudah diterangkan. Tinggal kalian milih mau ikut celupan yang mana, yang akan mengantarkan kepada surga atau mengantarkan kepada neraka. Kalau ingin celupan yang mengantarkan kepada surga, maka sibghatallah jawabannya, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak kita pungkiri, sebagian kita atau bahkan kebanyakan kita tidak sepenuhnya bisa menjadikan Islam itu terwujud dalam semua aspek diri kita. Dengan adanya dosa, dengan adanya maksiat, ini bukan dari Islam, harus kita akui. Ya, tapi seluruh yang tercetak di dalam Islam semuanya baik. Cuman kitanya saja yang kurang baik. Ibarat pakaian, ya, ibarat pakaian. Celupanya itu sudah sempurna, cuman ketika diangkat mungkin ada beberapa titik yang tidak tercelup dengan sempurna. Lo warnanya kok jadi blondang-blondeng gitu misalnya ya. Celupannya nggak salah, ya, celupannya sempurna, tapi ketika diangkat, ketika menghasilkan warna, ternyata ada yang kurang sempurna. Nah itulah kita. Islamnya nggak salah, kitanya yang salah. Karena kalau kita sepenuhnya menjalankan Islam, maka tentu akan menjadi sempurna. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kalau manusia itu banyak apanya? Banyak dosanya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Namun lagi-lagi kesempurnaan agama Allah masih memberikan kesempatan bagi orang yang berdosa untuk bertaubat. Ya, ini hikmah yang lain. Ya. Baik. Kemudian wa fi qawlihi, dan di dalam firman Allah, wa nahnu lahu abidun, dan kepadanya lah, kepada Allah lah kami abidun, menghambakan diri, beribadah. Berkata al-mu'allif rahimahullah, bayanun li hadhihi sibghah, ini merupakan penjelasan dari celupan ini, wahyal qiyamu bihadzainil aslaini, yaitu menjalankan dua dasar ini, dua prinsip, al-ikhlas wal mutaba'atu, ikhlas dan mutaba'ah, ikhlas dan al-mutaba'ah atau al-ittiba'. Li'anna al-ibadata, karena ibadah itu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu ma yuhibbuhu Allah, apa-apa yang dicintai Allah, wa yardah, dan diridhoinya, minal a'mali wal aqwal, dari amalan-amalan dan ucapan-ucapan, adz-zahirati wal batinah, yang zahir maupun yang batin. Wala takunu kadzalik, dan tidaklah menjadi suatu ibadah itu hatta yasyra'ahallahu, hingga Allah mensyariatkannya, ala lisani rasulihi, melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya mustahil kita bisa beribadah tanpa syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlas, dan ikhlas itu an yaqsudal abdu wajhallahi wahdah, seorang hamba bertujuan untuk meraih wajah Allah semata, fi tilkal a'mal, pada amalan-amalan tersebut. Fataqdimul ma'muli yu'adzinu bil hasr, ya, maka mendahulukan al-ma'mul, objek, yu'adzinu bil hasr, ini bermakna
pembatasan. Ini sering kita jumpai jamaah. Siapa yang bisa menerangkan? Dalam ungkapan yang lain, ya, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan apa yang seharusnya diakhirkan itu memiliki faedah pembatasan. Saya ambil satu contoh ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang diterjemahkan dengan apa? Hanya. Padahal kata hanya itu tidak ada di dalam ayat. Kata hanya ini adalah pemahaman yang diambil dari kaidah ini. Mendahulukan yang harusnya di belakang itu bermakna pembatasan. Akhirnya muncul kata hanya. Ya, hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ungkapan ini ungkapan yang tidak lumrah, dalam artian yang tidak umum. Biasanya na'buduka wa nasta'inu bik. Kami beribadah kepadamu, kami meminta tolong kepadamu. Tapi kalau bentuknya normal, subjek predikat objek, ya, maka itu tidak bermakna berfungsi pembatasan. Na'buduka, aku beribadah, kami beribadah kepadamu. Ini ada celah untuk beribadah juga kepada selain Allah. Na'buduka tidak menunjukkan tauhid. Ada kemungkinan na'budu ghairak, kami juga beribadah kepada selainmu. Ya. Sedangkan kalau na'budu, iyyaka na'budu, perhatikan kata iya, sering saya ulang. Iya itu bukan, tidak memiliki makna. Iya itu hanya kata sambung yang dia itu berfungsi untuk apa? Untuk supaya ka ini bisa muncul. Kan nggak mungkin ka na'budu, ka nasta'in. Karena ka itu apa? Maf'ulun bi, objek. Perhatikan, ka na'budu misalnya, ka na'budu ini bisa bermakna seperti nanti jadinya. Ka, huruf ka itu kan bisa bermakna seperti. Kamitslihi, kasyamsi, anta kasyamsi, atau anti kal qamari, engkau seperti rembulan, engkau seperti matahari. Makanya ka ini supaya dipahami sebagai objek disambung dengan iya. Padahal iya ini tidak memiliki makna. Jadilah iyyaka na'budu, objek didahulukan, baru setelah itu subjek predikat. Na'budu, kami beribadah. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan di dalam ayat ini mana yang dimaksud? Apa itu taqdimul ma'muli yu'zanu atau yu'adzinu bil hasr? Mendahulukan objek itu memiliki makna pembatasan. Siapa yang bisa menjelaskan? Wa nahnu lahu 'abidun. Taib. Wa nahnu lahu 'abidun. Mana objeknya? Taqdimul ma'muli, mendahulukan objek. Lahu. Loh, nahnu ini apa nahnu? Ya ini ya kita kesampingkan lah. Karena nahnu di sini, ya nahnu di sini itu kalau dilihat dari bahasa Arab adalah sebagai mubtada. Wa nahnu, dan kami. Ada apa dengan kami? Butuh khobar. Ya, butuh khobar. Dan khobar itu bisa berbentuk jumlah ismiyah atau fi'liyah. Wah, ini panjang ini. Taib, khobar bentuk jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar lagi. Nah, kesimpulannya kita bahas khobarnya nahnu.
Wa nahnu mubtada, khobarnya apa? Ini yang kita bahas. Khobarnya ternyata dalam bentuk didahulukannya objek daripada subjek. Lahu abiduna. Yang normal bagaimana? Yang normal bagaimana? Abiduna lahu. Jadi kalau ini kita tidak merubah ayat ya. Kita tidak merubah ayat. Wa nahnu abiduna lahu. Boleh enggak? Secara susunan kata boleh. Wa nahnu, dan kami, abiduna, menjadi hamba-hamba, lahu, baginya, bagi Allah. Tapi apakah ini bermakna pembatasan yang disembah hanya Allah? Tidak. Tapi kalau dibalik, wa nahnu lahu abiduna, maka barulah bermakna pembatasan. Dan kami lahu, hanya kepadanya lah, abiduna, kami menjadi hamba-hambanya, kami beribadah kepadanya. Ya, nah ini sering ya kita akan jumpai atau akan kita bahas tentang susunan kata seperti ini yang dirumuskan oleh para ulama kita dengan suatu kaidah, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Taqdimu, mendahulukan, ma, apa-apa, haqquhu, yang haknya itu at-ta'khir, diakhirkan, yufidul hasra, itu berfaedah pembatasan. Mendahulukan apa yang harusnya di belakang, itu berfungsi pembatasan. 6. Kemudian waqala, dan Allah berfirman, wa nahnu lahu abiduna, dan kami hanya beribadah kepadanya, dan kami hanya kepadanya lah menjadi hamba-hambanya. Fawasafahum bismil fa'ili, maka Allah mensifati mereka dengan isim fa'il. Mana isim fa'il di sini? Mana isim fa'il di sini dalam ayat ini? Wa nahnu abidun, abidun, dari fi'il abada, ya'budu, abdan, abidun, ma'budun, u'bud, la ta'bud. Ya, kalau tasrifan seperti itu. Maka Allah mensifati mereka dengan isim fa'il abiduna, ad-dalu yang menunjukkan, atau ad-dali ya sebagai badal dari ismil fa'il, yang menunjukkan ala thubuti wal istiqrar, menunjukkan penetapan, wal istiqrar, dan sama maknanya subut wal istiqrar, menetap. Ya, liyadulla ala tisafihim bidzalik, untuk menunjukkan atas sifat mereka yang demikian itu. Jadi sifat itu melekat pada diri mereka. Abid, apa artinya abid dalam bahasa Indonesia? Kalau kita sesuaikan dengan konteks sorof, ilmu tasrif, abid apa artinya? Hamba itu sudah menjadi istilah tersendiri. Kalau kita kaitkan dengan ilmu sorof, abidun apa artinya? Abid, orang yang beribadah. Sama seperti qatilun, orang yang membunuh. Jalisun, orang yang duduk. Diambil dari fiilnya.
jalasa duduk, telah duduk, yajlisu sedang duduk, jalisun orang yang duduk. Abada telah beribadah, ya'budu sedang beribadah. Ya, abdan peribadatan atau ibadatan, abidun orang yang beribadah. Nah, Allah sebutkan di sini dalam bentuk isim fa'il yang menunjukkan mereka adalah orang-orang yang beribadah, atau kami, karena dalam ayat ini nahnu, ya, sehingga maknanya wa nahnu, dan kami, lahu hanya kepadanya lah, abiduna menjadi orang-orang yang beribadah. Jadi sudah menjadi sifat orang-orang yang beriman itu adalah sebagai orang-orang yang beribadah kepada Allah. Liyadulla ala tisafihim bidzalik, untuk menunjukkan sifat mereka yang demikian itu. Wa kaunuhu sara sibghatan lahum mulaziman, dan juga menjadi apa? Sibghatan lahum, menjadi apa? Celupan bagi mereka, mulaziman yang senantiasa identik. Jadi orang yang beriman, orang yang tercelup dengan agama Allah, maka dia adalah orang-orang yang senantiasa apa? Beribadah. Jadi antara sibghatullah, antara celupan Allah dengan hasil manusia yang tercelup dengan celupan Allah, itu memiliki ikatan yang erat. Apa? Orang yang tercelup dengan celupan Allah maka akan menjadi ahli ibadah, menjadi orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kembali kepada asas di dalam agama kita. Tujuan Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Jadi agama Allah identik dengan apa? Ibadah. Orang yang tercelup dengan celupan agama Allah, maka orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana apa yang diterangkan oleh al-mu'allif rahimahullah, kalau kita membandingkan orang yang tercelup dengan celupan selain Allah, maka beda jauh. Mereka bukan orang-orang yang ahli ibadah, bukan orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kalaupun beribadah, bukan beribadah hanya kepada Allah, alias berbuat syirik kepada Allah, beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun ayat berikutnya, ayat 139, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita cukupkan pembahasan kita hanya ayat ke 138 saja. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhal silakan. Baik, jika tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.